Jadi konsep bisnisnya adalah kalian tuh harus pakai social media, tapi ini social medianya sebenarnya apapun. Cuman kalau aku sendiri biasanya pakai Instagram karena lebih kualitas audiensnya lebih bagus aja daripada platform lain. Kecuali kalau YouTube juga kualitas audiensnya juga bagus banget. Tapi YouTube itu lebih susah untuk numbuhinnya daripada Instagram. Instagram masih jauh lebih gampang numbuhin followernya. Tapi intinya adalah bisnis modelnya. Bisnis model itu artinya konsep bisnisnya. Konsep bisnisnya itu adalah kalian bikin produknya, terus kalian bikin kayak penengah, media penengahnya, itu yang biasa orang taruh di bio-nya. Abis itu kalian bikin sosial medianya. Tapi itu kalian nggak mesti harus mulai dari kiri dulu, tapi kalian bisa mulai dari kanan juga nggak masalah. Jadi mau mulai dari sosial media atau mulai dari bikin produknya dulu, itu nggak masalah. Karena nanti waktu jalaninnya bareng-bareng. Jadi kayak sambil jualan, sambil bikin sosial media. Nah, sosial media itu gunanya adalah ngebahas topiknya. Jadi kalau misalnya produknya adalah tentang kayak gimana caranya workout di rumah, berarti kan itu produknya spesifik. Nah, di sosial media itu ngebahas topiknya, bukan ngebahas produknya, tapi ngebahas topiknya. Jadi topik workoutnya secara lebih general. Jadi sosial media itu kita ngomongin produknya, kita ngomongin topiknya, kayak misalnya workout itu harus berapa kali seminggu, harus punya alat apa, atau bisa nggak tanpa alat, terus butuh modal berapa, terus kayak ekspektasinya ketika orang workout tuh kayak gimana. Jadi dibahasnya tuh secara general doang. Tapi nanti di produknya itu lebih spesifik. Kayak misalnya gimana cara nurunin berat badannya misalnya 10 kg dalam waktu 3 bulan. Atau gimana caranya punya six pack dalam setahun. Jadi kayak lebih spesifik. Di Instagram atau sosial media apapun itu bahasnya lebih general. Gunanya untuk ngejawabin pertanyaan umum sama ngebahas soal topiknya secara umum. Gitu. Jadi itu dibahas, nanti setelah kalian bahas-bahas, bikin postingan segala macam, itu kalian giring ke produknya kalian. Jadi misalnya kayak kalian bikin topik, kalian bikin konten atau postingan tentang kayak apa ekspektasi orang ketika workout. Misalnya ekspektasinya adalah bisa ngebakar kalori sekian ratus per hari. Kemudian itu kan dibahas secara general. Nanti ujung-ujungnya kalian giring ke produknya. Jadi kayak kan kalian udah tahu nih cara workoutnya gimana. Nanti gimana cara untuk lebih cepat ngebakar lemaknya atau kalorinya, itu pakai produknya kalian, pakai kelasnya kalian, atau pakai apapun produk yang kalian jual. Jadi lebih spesifik kayak gitu. Itu intinya kayak gitu. Makanya kalau kalian lihat, orang tuh sering kayak bilang kayak klik link di bio untuk dapetin akses apa, untuk beli produknya, untuk beli produk kelas, untuk join apapun itu pakai di bio. Nah, bio itu bisa pakai apa aja, bisa kayak pakai Linktree, bisa pakai landing page, bisa pakai link ID, pokoknya banyak banget, atau Desti page, kayak gitu banyak banget yang kalian bisa pakai. Tapi kita nggak bahas teknisnya, cuman intinya itu. Jadi orang waktu klik link di bio, mereka kan punya kayak halaman tambahan di mana mereka itu bisa milih pengen punya apa, pengen beli produk A, produk B, produk C, kayak gitu. Itu gunanya dari penampungan produk di bio. Jadi konsep bisnis modelnya cuma sesimpel itu doang. Kalian bikin konten atau postingan di sosial media, itu juga nggak perlu repot-repot. Bahkan sederhana itu juga bisa. Bahkan kontenku juga sederhana semuanya, nggak perlu editan ribet-ribet. Cuman pakai tulisan-tulisan doang udah jadi gitu. Palingan videonya juga cuma 10 detik gitu. Dia ngomong. Jadi bisnis modelnya sesimpel itu doang. Kalian bikin postingan, nggak perlu ribet, terus kalian bahas topiknya secara umum, kalian arahin ke produknya kalian, suruh mereka klik link di bio, atau suruh mereka ngechat kalian untuk kalian kasih akses untuk jualannya, kayak gitu. Dan cukup ngelakuin itu aja, kalian udah bisa dapetin kayak uang tambahan sebulan. Itu udah cukup banget, kayak 2 juta, 4 juta, 5 juta UMR, atau bahkan 10 juta sebenarnya udah juga bisa gitu. Dan udah banyak yang ngelakuin, dan kalian bisa cari referensi orang yang ngelakuin yang sama. Kalian bisa cari kayak misalnya ada banyak lah, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Mereka ngelakuin hal yang sama. Jadi dengan gitu kalian punya gambaran cara ngejalanin jualannya itu kayak gimana. Nah, sekarang mungkin kalian masih bingung produk digital tuh contohnya kayak gimana dan apa aja yang bisa dijadiin produk digital. Jadi produk digital itu kan produk yang nggak punya fisik sebenarnya. Nah, di sini aku punya beberapa contoh yang paling basic aja. Produk digital tuh contohnya apa. Tapi produk digital tuh bisa kayak banyak banget gitu loh. Bahkan ada produk digital yang aku nggak tahu cara namainnya gimana. Karena bener-bener produk digital tuh fleksibel banget. Tapi di sini ada beberapa jenis produk digital yang udah sangat umum. Kayak misalnya ada kursus atau kelas, template, ada webinar, ebook, software, sama checklist. Checklist itu kayak contekan. Jadi kayak satu lembar contekan, misalnya contekan gimana caranya konten viral. Nah, itu dikasihnya contekan, kayak kontennya harus berapa durasinya, terus judulnya harus kayak gimana, terus kayak
gimana cara ngomongnya, jadi kayak checklist gitu loh, kayak contekan. Tapi kurang lebih ini yang fundamentalnya. Dan yang paling sering aku lakuin sendiri itu yang kursus, yang kelas. E-book juga aku pernah bikin, checklist juga pernah bikin, webinar juga pernah aku bikin, template juga pernah, ya hampir semuanya sih. Tapi yang paling sering tuh kelas. Tapi kalian terserah mau yang mana gitu. Kalau misalnya yang aku saranin adalah sebenarnya kalau yang paling gampang bikinnya itu e-book sama template sama checklist. E-book, template, checklist itu yang paling gampang bikinnya. Sebenarnya webinar juga gampang bikinnya, cuman aja kalian harus bikin kayak materinya gitu loh. Nah, kalian itu kalau kalian perhatiin di sini, itu produk-produknya itu produk edukasi, bukan produk yang kayak produk-produk komoditas yang e-commerce gitu loh. Tapi ini produk-produk edukasi. Jadi memang harusnya berbasis edukasi. Makanya kayak kelas tentang apa, e-book tentang apa. Aku pernah jualan kelas tentang cara fokus waktu belajar dan kerja. E-booknya juga kayak gitu. Jadi produknya memang berbasis edukasi. Kayak yang kalian tonton begini juga itu produk berbasis edukasi. Jadi kalian memang modalnya tuh kayak gitu, harus punya edukasi, tapi nggak mesti expert, karena nggak mesti expert dan itu pun cukup berpengalaman doang. Kayak misalnya ada beberapa contoh produk yang sifatnya sepele yang pernah aku jual, kayak misalnya gimana caranya manajemen waktu. Manajemen waktu itu kan sepele banget, bahkan nggak perlu kayak expert apa-apa. Aku cuma perlu pengalaman doang gimana cara aku manajemen waktu. Abis itu dari situ pengalamannya aku jadiin produknya gitu. Jadi orang-orang bisa belajar manajemen waktu tuh kayak gimana. Pernah juga aku belajar kayak gimana caranya mudah fokus biar kerjaan cepet selesai. Jadi kalau misalnya lagi kerja depan laptop, biasanya kan orang-orang tuh suka kayak ngelamun, suka ngayal, terus suka ke distract. Jadi kalau misalnya pakai teknik ini, mereka jadi lebih mudah untuk fokus dan lebih cepat selesai ngerjain kerjaannya. Dan itu pernah juga aku jual. Dan kalau kalian perhatiin, ilmu kayak gitu kan sebenarnya nggak perlu expert apa-apa. Kalian cuma perlu pengalaman doang. Kalian pengalaman punya begitu, terus terbukti berhasil, ya udah, itu udah jadi produk gitu. Jadi nggak mesti expert jualan edukasi itu. Yang penting kalian punya pengalamannya dan kalian cuma perlu jadi satu langkah lebih maju daripada orang yang kalian ajarin. Jadi kalian nggak perlu jadi expert banget untuk ngajarin orang yang dengan ilmu basic gitu. Jadi benar-benar cuman satu langkah lebih maju aja itu udah cukup untuk ngasilin kalian uang. Contohnya lagi, aku pernah di DM sama orang kayak dia nanya gimana sih caranya biar view reels kita tuh naik gitu, ada nggak sih rahasianya? Dan dari pertanyaan ini kita kan jadi bisa punya ide produk kan. Kalau misalnya aku bikin kayak ebook atau template atau kelas gimana caranya biar reels kita tuh banyak yang nonton, itu kan udah jadi produk. Dan produk itu kalau misalnya kita jual 100.000 aja, terus yang beli itu kayak ada 10 orang, itu kan udah 1 juta gitu. Dan itu udah 1 juta bersih sebenarnya, karena bikin produk itu gratis, tinggal ngerekam kayak gini aja, habis itu udah, itu benar-benar gratis. Jadi kayak kalau misalnya seminggu bisa 1 juta, 4 minggu itu udah UMR 4 jutaan lah. Itu udah lumayan banget buat nambah-nambah uang. Jadi produknya tuh nggak mesti expert, tapi kalian cukup punya pengalaman yang satu langkah lebih maju daripada orang yang kalian ajarin. Ternyata banyak orang di luar sana yang masih kayak misalnya malu untuk ngomong depan kamera, itu kalian bisa ajarin. Atau kalau misalnya orang udah bikin konten tapi kontennya nggak ada yang nonton, sedangkan kalian pernah bikin konten terus kontennya banyak yang nonton, itu kan kalian juga bisa ajarin. Jadi banyak banget pengalaman yang pasti kalian bisa jual. Kalian bisa masak juga udah bisa dijadiin kelas ataupun ebook kayak gitu-gitu. Dan itu pasti ada yang beli. Walaupun misalnya kalian mikir kayak, tapi kan di YouTube udah banyak, di tutorial gratis udah banyak, kenapa masih pengen beli orang? Jawabannya adalah ya, buktinya aku masih bisa dapetin uang dari sini. Jadi nggak perlu takut kayak di YouTube tuh banyak orang yang ngajarin, itu sama sekali nggak ada hubungannya, karena buktinya ternyata masih bisa laku-laku aja. Jadi kalian bisa coba aja dulu. Nah sekarang aku bahas sedikit gimana cara jualannya. Jualannya itu sebenarnya ada 2 caranya. Caranya satu, pakai konten, postingan. Karena kan ya sosial media kan pasti semuanya tentang konten atau postingan. Walaupun kalian nggak mesti bikin video, pakainya tulisan misalnya. Tulisan itu juga termasuk konten. Kayak misalnya di media cetak kayak koran, itu juga sebenarnya konten. Cuman kalau kita di dunia digital, ya kita pakainya sosial media gitu. Nah, kalau misalnya jualan di konten itu ada 2. Ada yang organik, ada yang iklan. Iklan itu berbayar. Jadi kalau misalnya kalian pakai organik itu gratis, kalian posting kayak sesering mungkin.
bahkan konsisten, yang penting setiap hari atau 2 hari sekali masih oke lah, tapi rekomendasinya sehari sekali. Kalian bisa lihat banyak banget konten-konten orang di luar sana, orang Indo yang juga jualan. Jadi cara gampangnya itu adalah kalian sebenarnya follow orang-orang kayak gitu. Kalian lihat cara mereka jualan tuh gimana, mereka bikin postingan, mereka ngomong, mereka bikin konten, terus mereka kaitin dengan jualannya mereka. Itu kalian perhatiin gimana caranya, dan itu kalian ATM, kalian modifikasi ke produk kalian sendiri. Kayak misalnya di sini ada 2 jenis iklan, 2 jenis konten, yang satunya jualan buku, satu lagi jualan kelas gitu. Dan bikin kontennya ya sama-sama aja, bikin kontennya yang biasanya nge-review produknya. Jadi kayak misalnya kalau jualan buku atau ebook, ya review aja bukunya tentang apa, terus hasilnya apa kalau misalnya mereka belajar atau baca dari ebook ini. Terus kalau misalnya kalau kelas, mereka habis ikut kelas tuh bisa dapat apa, bisa dapat penghasilan, bisa kurus badannya, bisa atau apa, tergantung kelas kalian tentang apa, kayak gitu. Jadi konsep kontennya tuh gitu-gitu doang. Yang organik kalian bikin di sosmed, yang iklan kalian pakai iklan, pakai kayak Facebook Ads, Google Ads atau TikTok Ads kayak gitu. Jadi tapi yang mana yang rekomendasi, dua-duanya sebenarnya bisa aja. Sebagai pemula kalian bisa mulai dari organik duluan atau iklan duluan, sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau iklan, kalau misalnya kalian masih pemula bingung mau pakai organik atau organik atau iklan, dua-duanya sama aja sebenarnya. Cuman aja kalau misalnya pakai iklan itu lebih cepet, kayak jualannya lebih cepet aja, lebih cepet dapat membeli kayak gitu. Tapi kalau organik kalian bisa ngelakuin gratis tanpa modal gitu. Kalau iklan kalian harus butuh modal sedikit lah. Tapi kalau organik itu jauh lebih gampang karena gratis kan. Jadi kalau misalnya jualannya nggak laku, kalian nggak rugi apa-apa. Tapi kalau iklan kalian nggak laku, boncos, ya kalian rugi sedikit lah, 100.000, 200.000 paling gitu, tergantung kalian bayar iklannya berapa. Jadi intinya itu, kalian bisa barengin kayak jualan di organik sama jualan di iklan juga nggak masalah gitu. Nah ini contohnya kalau aku pakai iklan itu angkanya bisa lebih besar dan lebih cepat, tapi kalian butuh modal. Dan kalau misalnya kalian belum punya modal, kalian bisa gulung dulu dari organik. Jadi organiknya dulu manfaatin, kalian dapat modal dari situ, dapat profitnya itu kalian gulung untuk jadi iklan. Kalian belajar bikin iklan lah. Ini buktinya kayak aku bikin pakai iklan seminggu itu udah bisa dapat kayak ya lumayan lah, ada 2 digit, kadang 1 digit, tapi ya lumayan gitu. Jadi kalau pakai iklan itu kayak kita nge-scale, jadi kayak angkanya lebih besar lagi, kita nge-scale up gitu. Kalau pakai organik itu sebenarnya udah bisa cukup juga. Kayak misalnya kalian udah bisa dapat kayak 10 juta itu sebenarnya udah bisa pakai organik. Bahkan UMR aja itu juga udah bisa. Jadi ya lumayan lah. Abis itu uangnya bisa kalian putar di iklan. Di iklan nanti angkanya bisa lebih besar lagi kalau misalnya berhasil. Jadi kalian harus belajar iklan juga sih memang. Tapi intinya gitu, kalau misalnya kalian promosi bisa pakai organik, bisa pakai iklan. Dua-duanya bagus. Nah kalau kalian pengen diajarin gimana caranya dapetin 100 juta pertama dari produk digital, kalian bisa banget ikutin programku. Kalau biasanya aku suka ngadain program-program, jadi kalian cek aja di sekitaran video ini kira-kira masih ada atau enggak programnya. Kalian klik aja link atau tombol yang ada, nanti kalian lihat programnya masih ada atau enggak gitu. Biasanya aku suka bikin program kayak gimana cara ngejalanin ini semua dari 0 sampai 100 juta pertama. Jadi kalau kalian pengen lebih diajarin dari step by stepnya, itu aku ada modulnya, ada kayak gimana cara dari 0 banget teknis sampai 100 juta pertama itu ada. Jadi kalau kalian butuh yang lebih dibantuin, kalian bisa kayak gitu. Kalau misalnya belum ada programku yang lagi jalan, kalian bisa ikutin sosial mediaku juga. Sosial mediaku aku lagi sering ngebahas gimana caranya ngelakuin produk digital ini. Tapi kalau kalian pengen lebih intensif, lebih pengen tanya jawab, kalian bisa ikutin programku yang aku sediain.